Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha Sekilas IT. Di zaman sekarang tuh teknologi sudah mulai berkembang ya. Contohnya dari teknologi storage aja tuh kan. Dulu tuh ada harddisk, tapi sebelum harddisk juga sebenarnya ada beberapa. Tapi saya mulainya dari harddisk aja. Harddisk, terus SSHD, terus SSD kan, terus NVMe Gen 3, dan yang sekarang terbaru tuh ada NVMe Gen 4 ya. Jadi speednya harddisk dulu kan sekitar 100 MB per second, dan sekarang si NVMe Gen 4 ini tuh up to 7000 MB per second. Oke, kita langsung saja ya. Di sini saya punya Transcend, nih Transcend NVMe Gen 4, ini udah generasi terbaru. Ini adalah MTE 240S dengan DRAM cache. Jadi si NVMe kalau misalkan udah ada DRAM cache-nya disinyalir itu dia tuh punya performa yang cukup stabil dan cukup baik juga. Nah, untuk varian si Transcend MTE 240S ini tuh ada yang 500 GB, ada juga yang 1 TB. Nah, Transcend sebenarnya banyak memproduksi komponen-komponen lain ya, seperti card reader, terus flash disk, hard disk eksternal, terus MMC, bahkan memori RAM juga ada ya, memori RAM PC, memori RAM laptop gitu kan, bahkan RAM server yang biasa harus punya performa atau durability yang cukup baik, biasanya menggunakan merek-mereknya dari si Transcend ini. Karena si Transcend itu memang terkenal dengan durability yang cukup baik juga. Oke, kita kenalan dulu dengan si Transcend MTE 240S. Ini yang mengikuti standar NVMe 1.4 dan menggunakan interface PCIe 4x4 ya. Artinya 4 jalur digunakan untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Controller 4 jalurnya ini mendukung throughput data ultra tinggi ya, sehingga menghasilkan kecepatan 3800 MB per second dan kecepatan write-nya ini 3200 MB per second. Untuk pendinginnya menggunakan heatsink grafin ultra tipis, jadi tidak menimbulkan kebisingan. Yang penting, dia sudah memiliki DRAM cache DDR3 yang memberikan performa lebih baik dan stabil. Itu yang penting. Jadi kalau misalnya kalian mencari NVMe, usahakan yang punya DRAM cache. Itu lebih baik dibandingkan NVMe yang non-DRAM cache. Ya, meskipun tidak diberikan informasi lebih lanjut berapa size atau berapa kapasitas si DRAM cache yang ada di si Transcend MTE 240S ini. Terus untuk MTBF-nya ini tuh 5,5 juta jam dan TBW-nya 1700 TBW. Ya, ini yang menarik sekali menurut saya, karena dalam sebuah storage NVMe ini, masa TBW adalah poin yang paling penting. Jika dibandingkan dengan kelas yang sama ya, sama-sama Gen 4 gitu 1 TB, seperti WD Black SN850 1 TB, ini tuh masa umur TBW-nya hanya 600 TB. Terus ada lagi Samsung Evo 980 Pro yang 1 TB memiliki umur 600 TBW saja gitu. Sedangkan untuk si Transcend MTE 240S ini sudah diklaim Transcend memiliki umur TBW 1700. Jadi perbandingannya hampir 3 kali lipat ya. Ya memang ada juga ya dari T-Force si Cardea Zero Z440. Waktu itu juga pernah saya coba juga. Itu yang size-nya 1 TB, dia punya masa TBW 1800 TB. Wah, lebih tinggi dari ini. Tapi harganya juga ternyata lebih mahal. Harganya berapa ya? 3,6 jutaan gitu kalau nggak salah. Kalau misalkan ini ketika saya lihat di e-commerce tuh harganya sekitar 2,5 jutaan atau 2,6, 2,7 lah. Tidak nyampe 3 jutaan untuk si Transcend MTE 240S ini. Namun kalian harus tahu ya, masa TBW ini tuh sangat lama banget umurnya. Apalagi ini 1700 TBW, ini sangat lama sekali. Bisa mencapai puluhan tahun kalau misalkan hanya dipakai di PC atau di laptop saja. Mungkin karena terbiasa di dunia industrial yang mengharuskan durability yang cukup baik dan umur yang panjang atau awet, jadi si Transcend ini tuh tetap menawarkan tingkat umur yang cukup panjang ya. Oh ya, informasi tambahan aja nih, si Transcend ini tuh didistribusikan oleh PT AAA atau Alfa Arta Andaya. Terus dia tuh punya masa garansi 2 tahun untuk distributor di Indonesia ya. Tapi untuk globalnya dia memiliki garansi 5 tahun atau masa TBW tercapai. Tapi ya
susah juga gitu kan mencapai menghabiskan 1700 terabyte gitu. Oke lah, kita langsung saja pengujian bagaimana performa si Transcend S20 PS ini, apa kelebihan dan kekurangannya. Sistem yang saya gunakan menggunakan Ryzen 5 3600 XT dengan motherboardnya X570 dari Aorus Master ya. Oke, yang pertama di sini saya coba dulu copy paste ya dari NVMe XPG S11 Pro Gen 3 nih ya ke NVMe Transcend 240S ini. Kecepatannya stabil ya, kalian bisa lihat di sini di angka 1,6 GB per second sampai selesai juga tetap stabil. Ini size-nya 12 GB ya. Lanjut, ketika saya transfer file yang lebih besar, ini totalnya 170 GB dari S11 Pro ya Gen 3 saya kopikan. Di sini terlihat naik turun kecepatannya rata-rata berjalan di 1,3 GB per second. Ya, memang ada penurunan kecepatan ya, namun tetap stabil. Pas di akhir banget dia tuh turun ke 600 MB per second. Ini cukup normal juga ya untuk kecepatan atau file-file besar seperti yang barusan saya kopikan. Oh ya, tambah lagi, pengujian pertama ini tuh saya tidak menggunakan heatsink tambahan atau thermal tambahan dari si motherboardnya. Jadi polosan aja, langsung tancap aja ke motherboard gitu kan. Polosan seperti ini ditancap ke motherboard dan langsung dites gitu. Lanjut, di sini benchmark Crystal Diskmark ya. Kalian bisa lihat speed yang diklaim Transcend ini tuh kan 3800 MB per second dan write-nya 3200 MB per second. Nah, ketika saya tes di sini menunjukkan kecepatan yang melebihi kecepatannya ya, menghasilkan skor 3830 MB per second dan write-nya ini 3228,8 MB per second. Nah, setelah itu saya coba lagi di AS SSD benchmark. Read-nya hanya 2098 MB per second dan untuk write-nya ini hanya 2630 MB per second. Ya, pokoknya hasil yang saya dapat seperti ini. Lanjut saja ya, di sini saya tes yang lebih berat sedikit ya, atau benchmark nih, atau benchmark kecepatannya cukup stabil mulai dari 64 KB. Kalian bisa perhatikan di sini kecepatan read dan write-nya ini tuh berada di atas 3 GB per second dan kecepatan tertingginya di 3,55 GB per second. Selama pengujian, NVMe ini tuh menyentuh panas maksimal di 78 derajat Celcius. Ya, ini memang cukup sedikit panas ya. Namun saat menjalankan game nih ya, kegiatan copy paste atau browsing-browsing seperti biasa, pokoknya kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan sehari-hari gitu kan, tanpa menggunakan heatsink tambahan, si temperaturnya itu berada di sekitar 52 sampai 53 derajat Celcius saja. Terus saya tes juga main PES 2021 sekitar ya 40 menitan gitu kan. Suhunya masih tetap segini ya, 52 derajat Celcius. Jadi si suhu 78 derajat Celcius tadi tuh ketika saya benchmark terus-terusan gitu kan, Crystal Diskmark, terus AS SSD benchmark, terus atau disk benchmark gitu kan, terus HD Tune saya uji selama bertahap gitu kan, terus-terusan gitu kan, akhirnya dia menyentuh 78 derajat Celcius. Terus di sini juga saya bakalan tes menggunakan heatsink bawaan si motherboardnya ya. Temperaturnya ini cukup rendah ya, jadi lebih adem setelah menggunakan heatsink tambahan. Ini maksimalnya hanya di 63 derajat Celcius setelah pengujian atau benchmark yang cukup berat ini. Dan pengujian-pengujian benchmark yang lainnya juga tidak melebihi 70 derajat Celcius. Jadi aman. Oke, jadi kesimpulan yang pertama, untuk kegiatan harian si Transcend MT 240S seperti gaming, browsing, editing, atau copy paste yang tadi saya lakukan, heatsink Graphene yang ultra tipis ini udah cukup ya mendinginkan si NVMe-nya. Nggak usah diragukan lagi pokoknya ya. Tapi kalau di mobile kalian ada heatsinknya, itu lebih baik lagi. Terus yang keduanya, harganya memang cukup murah dibandingkan dengan brand lain, PCIe Gen 4, generasi G4 yang harganya 3,5 jutaan ke atas yang untuk 1 terabyte ya di tahun 2021 ini. Kalau misalkan si Transcend ini hanya dijual 2,6-2,7 jutaan. Harganya lebih murah, tapi ternyata speednya ini tidak menyentuh atau tidak sama dengan brand lain yang harganya di atas 3,5 juta tersebut. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi kalau misalkan kalian ya daripada beli NVMe Gen 3 gitu kan yang speednya 3500 ke bawah, bahkan ada yang 3000 MB per second, harganya hampir-hampir mirip, ya udah mending pilih si Transcend MT 240S ini yang udah punya generasi terbaru. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share. Kalau misalkan kalian punya saran, kritik, atau apapun itu, boleh tinggalkan di kolom komentar.
Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adahas, Kilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.